Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial, dan untuk kali ini akan membahas cara membuat sales journal. Di sini saya menggunakan soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 1. Kita mulai transaksi yang pertama untuk sales journal. Di sini ada dokumen nomor 1, ada merupakan faktur penjualan. Kenapa disebut faktur penjualan? Karena nama perusahaan kita ada di atas, sehingga ini merupakan faktur penjualan. Dokumen tanggal 2 Desember tahun 2024 dengan nomor bukti F121. Dijual barang kepada toko Zulfa, yaitu 15 unit AC Asri dan 15 unit AC Cool. Dengan jumlah sebesar Rp226.775.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam sales journal, yaitu tanggal kita isi tanggal 2 dengan nomor bukti yaitu F121, deskripsi kita isi toko Zulfa. Jadi deskripsi kita isi toko Zulfa. Lalu jurnal yang akan kita buat yaitu di sini di debit account receivable. Account receivable sebesar Rp266.775.000. Maka kita isi account receivable Rp226.775.000. Lalu di sebelah kredit yaitu ada sales, jumlah total harganya Rp202.500.000, maka kita isi salesnya. Lalu PPN outcome ini sebesar 11%, yaitu Rp22.275.000. 12% dari jumlah salesnya. Lalu ada free collect, yaitu sebesar Rp2 juta, maka kita isi free collect Rp2 juta. Lalu berikutnya kita akan menjurnal cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angka dari cost of goods sold dan merchandise inventory ini kita ambil dari inventory card. Jadi kita ambil dari inventory card, yaitu tanggalnya di sini tanggal 2 Desember untuk toko Zulfa. Tanggal 2 Desember untuk toko Zulfa ada sebesar Rp85.500.000. Ini untuk AC Asri 2PK. Sedangkan untuk AC Cool 2PK yaitu totalnya sebesar Rp79.500.000. Sehingga ini kita tambahkan Rp79.500.000 ditambahkan dengan Rp85.500.000. Angka inilah yang masuk ke dalam cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, yaitu sebesar Rp165 juta. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya untuk sales journal, yaitu ada di dokumen nomor 8 tanggal 13 Desember tahun 2024. Dijual barang kepada toko Faras dengan nomor faktur F122 sejumlah Rp340.550.000. Dari dokumen transaksi ini kita akan catat ke dalam sales journal, yaitu tanggal kita isi tanggal 13 dengan nomor bukti F122, deskripsi kita isi toko Faras. Lalu jurnal yang kita buat di debit account receivable yaitu sebesar Rp340.550.000. Maka kita isikan angkanya Rp340.550.000. Lalu di sebelah kredit yaitu ada sales, jumlah sales sebesar Rp305 juta. Maka kita masukkan salesnya Rp305 juta.
Lalu ada PPN outcome. PPN outcome di sini sebesar 11%, yaitu Rp33.550.000. Maka kita isikan PPN outcome Rp33.550.000. Lalu kita ada free collect, yaitu sebesar Rp2 juta. Maka kita isikan di kolom free collect, yaitu sebesar Rp2 juta. Jadi untuk jurnal yang pertama yaitu account receivable di debit, dan yang di sebelah kreditnya sales, PPN outcome, dan free collect. Lalu ada jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari inventory card atau kartu persediaan. Yaitu di sini penjualannya tanggal 13. Jadi kita lihat di tanggal 13 untuk AC Asri 2 PK sebesar Rp142.500.000. Sedangkan untuk AC Cool 2 PK tanggal 13 yaitu Rp106 juta. Maka ini kita tambahkan Rp106 juta ditambahkan Rp142.500.000. Angka inilah yang masuk ke dalam jurnal cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, yaitu masing-masing sebesar Rp248.500.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya untuk sales journal, yaitu ada dokumen nomor 15. Di dokumen nomor 15 ini dijual barang kepada SMK Negeri 100, yaitu tanggal 24 Desember tahun 2024 dengan nomor bukti F123 sebesar Rp14.985.000. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam sales journal, yaitu tanggal transaksi tanggal 24 dengan nomor bukti F1203, deskripsi kita isi SMK Negeri 100. Dan jurnal yang kita buat account receivable di debit dengan jumlahnya Rp14.985.000. Jadi jumlahnya inilah yang masuk ke dalam account receivable. Lalu ada di sebelah kredit yaitu sales sebesar Rp13.500.000. Jadi kita masukkan angkanya untuk sales Rp13.500.000. Lalu PPN outcome sebesar Rp1.485.000. Maka kita masukkan angkanya untuk PPN outcome. Di sini free collect tidak ada, maka kita kosongkan saja untuk kolom free collect. Sedangkan jurnal yang kedua, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, angkanya kita ambil dari inventory card. Yaitu di sini kita tanggal 24 Desember, maka kita lihat untuk AC Asri 2 PK di tanggal 24 sebesar Rp5.700.000. Sedangkan untuk AC Cool 2 PK di tanggal 24 yaitu Rp5.300.000. Sehingga Rp5.300.000 ditambahkan Rp5.700.000, angka inilah yang masuk ke dalam sales journal, yaitu cost of goods sold dan merchandise inventory yang jumlahnya sebesar Rp11 juta. Kita lanjut dokumen berikutnya yaitu tanggal 28 Desember, dokumen nomor 17 untuk sales journal. Di sini ada faktur F1204 dijual barang kepada toko Zahra. Banyaknya barang yang dijual yaitu Rp53.170.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam sales journal, yaitu tanggal kita isi tanggal 28 dengan nomor bukti F1204 dan deskripsi kita isi toko Zahra. Jurnal yang kita buat yaitu account receivable di debit sebesar Rp53.170.000. Maka kita isikan angkanya Rp53.170.000. Sedangkan yang di kreditnya yaitu total harganya Rp47 juta. Jadi yang dikredit sales Rp47 juta.
Lalu PPN outcome sebesar Rp5.170.000. Maka kita masukkan angkanya Rp5.170.000. Di sini ada free collect yaitu sebesar Rp1.000.000. Maka kita masukkan angkanya untuk free collect yaitu Rp1.000.000. Sedangkan untuk jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit, angkanya kita ambil dari inventory card yaitu AC Asri 2 PK sebanyak Rp17.100.000, sedangkan AC Cool 2 PK yaitu Rp21.200.000. Jadi ini kita tambahkan Rp21.200.000 ditambahkan Rp17.100.000, maka angka inilah yang masuk ke dalam cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, yaitu masing-masing sebesar Rp38.300.000. Setelah selesai semua transaksinya, kita catat ke dalam sales journal. Lalu berikutnya kita harus mentotalkannya atau kita jumlahkan dari masing-masing kolomnya. Dimulai dari account receivable, cost of goods sold, sales, PPN outcome, free collect, dan merchandise inventory. Selesai kita jumlahkan, karena di sini sudah ada nomor akunnya, maka kita akan pindahkan ke dalam rekapitulasi jurnalnya. Cara memindahkan ke dalam rekapitulasi jurnalnya yaitu akun-akun atau nomor akun yang ada di debit kita pindahkan ke sebelah debit dan nomor akun yang ada di sebelah kredit kita pindahkan ke sebelah kredit. Di sini ada nomor akun yang di sebelah debit 1.300 dan 5.100, maka kita pindahkan ke sebelah debit untuk rekapitulasi jurnalnya. Sedangkan yang di sebelah kredit ada 4.100, 2.800, 4.400, dan 1.500. Maka kita pindahkan nomor akunnya. Di sini dipindahkan nomor akun sesuai dengan nomor urutnya. Karena untuk mempermudah kita nanti posting ke dalam buku besar. Untuk 1.300 jumlahnya yaitu sebesar Rp635.480.000. Maka ini kita pindahkan angkanya yang sesuai. Lalu 5.100 jumlahnya sebesar Rp462.800.000. Maka kita pindahkan angkanya. Lalu 1.500 dengan jumlahnya sebesar Rp462.800.000. Maka kita pindahkan angkanya. Lalu 2.800 sebesar Rp62.480.000. Maka kita pindahkan angkanya. Lalu 4.100 sebesar Rp568 juta. Maka kita pindahkan angkanya. Lalu yang terakhir ada 4.400 sebesar Rp5 juta. Maka kita pindahkan angkanya yaitu sebesar Rp5 juta. Setelah selesai kita totalkan, debit dengan kredit harus balance. Jadi kegunaan rekapitulasi jurnal ini yaitu untuk mengetahui apakah debit dengan kredit sudah balance atau belum. Pekerjaan kita pada saat membuat sales journal. Apabila sudah balance, berarti ini sudah benar antara debit dengan kredit. Dan kegunaannya juga untuk mempermudah kita posting ke dalam buku besar. Itulah tadi cara membuat sales journal kasus UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.